wartawan buka jalan. Pertama, distrik Tembagapura. Poin pertama, poin 1. Pemerintah Kabupaten Mimika stop stigma daerah pedalaman 4 distrik menjadi zona merah. Tenang, 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 tenang. Hey. Tenang, 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 tenang. Supaya tenang nara teh temu kau latihan. Bupati lama jora muramanya kali hari jangan namula bayoya. Komai jalan dia kal. Nah selama-lamanya. Akhir tahun ini, proyek delegasi sudah mulai normal berjalan. Anggaran tahun kemarin 30 miliar, dikatakan kami evaluasi. Apabila belum selesai. Dalam tahun ini. Saya lanjut ya. Kalau pemerintah tidak. Pekerjaan diselesaikan dalam tahun ini juga. Betul. Tolong. Dengarkan kita dulu, masuk. Perintis masih berada di bawah dilaksanakan oleh APBN melalui kantor UPBU Bandara Moses Kilangin. Tapi karena tahun 2024 memang benar subsidi penerbangan perintis itu tidak jalan. Kami sudah koordinasi dengan UPBU saat itu, kenapa tidak jalan? Karena tidak ada operator yang mau ikut pelelangan untuk subsidi penerbangan perintis. Akhirnya anggaran dari APBN untuk subsidi penerbangan perintis dipotong dari pusat. Kemudian Pak Asep sebagai Kepala UPBU menyampaikan kepada kami untuk memasukkan anggaran subsidi penerbangan perintis menggunakan anggaran APBD melalui Dinas Perhubungan. Dan tahun ini kami sudah anggarkan untuk subsidi penerbangan perintis senilai 25 miliar untuk melayani later-later yang ada di Kabupaten Mimika. Kami sudah urus dari bulan Januari. Mungkin untuk bapak-bapak, mama-mama dan adik-adik ketahui bahwa kami juga berusaha. Kami mau untuk penerbangan, subsidi penerbangan perintis ini jalan. Jadi yang bicara soal keamanan itu bukan kami, tapi operator sendiri yang tidak mau. Waktu itu mungkin ada teman-teman atau bapak-bapak dari distrik Alama yang sempat datang ketemu kami dan membawa operator yang bersedia untuk melayani penerbangan perintis di Alama. Operator itu datang ke kami bersama dengan Pak Kadistrik dan beberapa tokoh dari distrik Alama. Waktu itu kami terima di ruangan saya. Mereka bersedia. Kami sampaikan untuk datang ke kantor Dinas Perhubungan. Untuk kami, bagaimana kami bimbing mereka untuk mengikuti pelelangan melalui LTSE. Karena meskipun ada anggaran, semua ada aturannya. Karena kami tidak mau juga karena ada anggaran terus kita langsung pakai saja anggaran itu, semua ada aturan untuk memakai anggaran. Nah, kami menunggu untuk operator tersebut datang. Sampai saat ini operator yang dibawa oleh masyarakat tidak pernah datang ke Dinas Perhubungan. Begitupun dengan Susi Air juga kami sudah hubungi untuk melayani, untuk masuk melayani subsidi penerbangan perintis, tapi sampai saat ini juga Susi Air tidak bersedia. Dan alasan mereka keamanan, bukan Dinas Perhubungan ataupun pemerintah daerah yang mengklaim bahwa daerah-daerah di pegunungan itu masuk zona merah. Bukan pemerintah, tapi operator sendiri yang tidak mau. Kalau tadi masyarakat bicara bahwa kenapa untuk charteran bisa, nanti mungkin dari perwakilan bisa tanyakan langsung ke operator. Kalau menurut kami, mereka mau melayani dengan charteran karena memang charteran jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal dibandingkan subsidi perintis. Karena tarif untuk subsidi perintis kita diatur dari pusat.
Tidak bisa pemerintah daerah mengeluarkan tarif semau-mau pemerintah daerah. Semuanya harus berpatokan dengan pemerintah pusat untuk tarif angkutan subsidi perintis. Jadi kami tidak bisa mengeluarkan tarif tanpa persetujuan dari pusat. Operator-operator tersebut mau melayani karena memang dibayar mahal. Mereka mungkin mau mempertaruhkan yang mereka bilang keamanan, mereka mau pertaruhkan karena mereka dibayar mahal untuk charteran. Dan mungkin nanti sama-sama kita perwakilan dari masyarakat, mungkin nanti sama-sama kami bisa kita ketemu dengan operator. Alasan mereka tidak mau melayani subsidi penerbangan perintis yang dimana pemerintah sudah menyediakan anggarannya, mungkin nanti kita bisa tanyakan langsung ke mereka. Kalian datang di sini satu dengan tertib. Pertama saya ucap terima kasih. Tadi Esau tadi sudah bicara cukup banyak dan menghargai pertemuan ini dan kalian punya hak untuk menyampaikan aspirasi. Tapi disampaikan secara tertib seperti begini saya senang. Artinya kita harus seperti ini terus ya. Terima kasih banyak kamu datang di sini dengan aspirasi karena punya satu keinginan di mana kalian sudah terisolasi cukup lama, kurang lebih 2 tahun. 2 tahun lebih itu ya. Mau 3 tahun, ya kurang lebih tidak apa-apa lah. 2 tahun, 3 tahun, hari penting itu sudah lama kalian tidak dapat akses ke atas. Yang pertama, akses di atas itu kan tidak terjadi itu sejak mulai ada kejadian di Alaman, ada terakhir itu ada kejadian di Hoya, ya. Ini aman dan hanya 3-4 orang. Nah, Yagasi sama Aman mereka tidak bisa pakai penerbangan karena mereka itu penerbangan kita. Sedangkan kalau 2 ini bisa, tetapi karena ketakutan dengan situasi keamanan tadi yang diberikan dengan dibantu oleh pemerintah pada daerah-daerah yang terisolasi dan tidak ada moda transportasi lain, tidak ada jalan darat, tidak ada jalan itu baru kita kasih subsidi. Kemudian jadwalnya sendiri dia berapa kali ke satu? Nanti kita lihat toh. Dan sekarang membantu kita dan mendampingi kita untuk melakukan tes landing. Kalau dia sudah melakukan tes landing, dinyatakan semua oke dan dinyatakan boleh terbang, baru kita boleh terbang. Berapa kampung itu? Hanya satu di lapangan terbang Noema. Nah, kalau lapangan terbang Noema ini bisa dia terbang, bisa tes landing berhasil, maka kita sudah hilangkan lagi satu lapangan terbang yang menggunakan Pilatus, karena dia ini bisa terbang dan aman. Oke? Baik. Kami belum dapat juknis dan juklak. Ya. Kalau juknis dan juklaknya kita sudah terima, tentunya kita akan melakukannya. Juklak itu bagaimana bentuk pelaksanaannya, siapa yang melaksanakannya, dananya dari mana, tata cara, prosedur dan lain-lain itu harus ada di juknis dan juklak. Kami belum tahu. Tetapi bagi kami di sini kami sudah menyiapkan beberapa alternatif, banyak alternatif. Hanya karena dengar-dengar di mana-mana, jadi akhirnya kita sudah menyiapkan beberapa alternatif. Tapi alternatif itu kita bisa lakukan apabila juklak dan juknis turun. Dananya karena semuanya dengan APBN katanya. Ya, terus apa saja diharuskan di dalam makanan bergizi itu kan persyaratannya pasti kan ada tuh. Misalnya telur, kangkung, itu kan kita belum tahu. Ya. Dan pasti akan kita lakukan di sekolah-sekolah. Membantu kita dan mendampingi kita untuk melakukan tes landing. Kalau dia sudah melakukan tes landing, dinyatakan semua oke dan dinyatakan boleh terbang, baru kita boleh terbang. Berapa kampung itu? Hanya satu di lapangan terbang Noema. Nah, kalau lapangan terbang Noema ini bisa dia terbang, bisa tes landing berhasil, maka kita sudah hilangkan lagi satu lapangan terbang yang menggunakan Pilatus, karena dia ini bisa terbang dan aman. Oke? Baik.